Tuhan upahon audo margoy-goyhon osma rohami. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Renungan Harian HKBP Resort Kupang. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Ayau do Jehovah naung manugyo kamu ruar siatano Mesir, asa au gabe debatamuna, dibaheni ikon gabe akana badia do hamu aina badia do au. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan senantiasa dan terus menyatakan dirinya kepada kita. Kalau kita boleh ingat renungan harian pada hari Kamis lalu, 9 April, yang menyatakan dalam kitab Keluaran 6 ayat 6 bahwa Allah memperkenalkan dirinya dan Allah mengangkat mereka menjadi umat Tuhan dan Allah menjadi Allah mereka. Dan firman Tuhan pada hari ini untuk kita menyatakan juga bagaimana kehidupan orang yang telah dipilih Tuhan menjadi umatnya supaya umatnya berlaku hidup kudus. Pemaknaan berikut akan pemaknaan Paskah dalam kehidupan kita, yaitu kita menjadi pribadi yang kudus. Ketika Yesus Kristus telah mengerjakan keselamatan kita, Dia mati dan bangkit untuk kita, Dia telah mengalahkan kematian itu dengan kebangkitannya, dan setiap orang yang merayakan Paskah itu hendaknya menjadi pribadi yang seutuhnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Hendaknya ketika bangsa Israel dituntun keluar dari tanah Mesir dan Allah menjadi Allah mereka supaya mereka berlaku hidup kudus. Ketika Yesus Kristus telah mengeluarkan kita dari kuasa dosa itu, kuasa dari perbudakan dosa itu, hendaknya kita memiliki sifat di dalam kehidupan kita, menjadikan diri kita ini menjadi kudus di hadapan Allah. Kenapa kita harus menjadi kudus di hadapan Allah? Salah satu sifat Allah adalah kudus. Maka dikatakan dalam Imamat 11 ayat 45 yang menjadi perikop kita hari ini dikatakan, sebab aku ini kudus. Jadi kudus yang dimaksudkan di sini adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan standar daripada dunia ini, bukan kekudusan atau bahkan hidup sesuai dengan pikiran sendiri, tetapi dengan perkenanan Tuhan. Di dalam diri kita harus mampu memisahkan diri kita daripada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, menjaga diri kita, perkataan kita, perbuatan kita, penglihatan kita berkenan di hadapan Tuhan, menjaganya supaya berkenan di hadapan Tuhan. Sesungguhnya tidak ada lagi kepentingan atas diri sendiri selain daripada kepentingan Tuhan yang harus kita nyatakan. Itu pemaknaan berikut daripada memaknai Paskah itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi kepentingan yang kita lakukan dalam hidup ini adalah semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, untuk menguduskan Tuhan. Jadi ketika kita melakoni diri kita dengan pekerjaan kita, rutinitas kita, aktivitas kita setiap hari, ketika kita telah memaknai dan menerima kebangkitan Yesus Kristus itu, berarti kita menjaga diri kita supaya dan senantiasa hidup dan sesuai dengan kehendak Tuhan, berlaku hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudariku, karena kita terpanggil dalam panggilan kudus itu, mari terus dan senantiasa menguduskan diri kita dengan firman Tuhan, menjagakan diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan, dan terus meneladaninya dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku meneladani Allah kita yang kudus itu dan menjaga kekudusan diri kita dengan menjauhkan segala yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup ini. Amin, kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih-Mu, Engkau telah mengeluarkan kami, Engkau telah membawa kami pulang kepada keselamatan yang kekal itu di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah kami tetap tinggal di dalam kasih itu, supaya kami dapat melanjutkan hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, dari yang kami biasa berkata kasar, menjadi mengendalikan lidah kami. Dari kami yang selalu memiliki pemikiran negatif dalam setiap hidup kami, ajarkan kami untuk terus dapat memandang dengan berpikir positif dan tidak mencelakakan sesama kami. Dari kami yang tidak bisa menjaga perbuatan daging kami atau bahkan masih mencintai keinginan-keinginan daging, mampukan kami supaya kami mampu dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mengingini kuasa daripada Roh Kudus. Itulah yang tinggal dalam diri kami. Itulah yang Kau kehendaki supaya kami berlaku dan hidup kudus dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah Bapa kami serahkan hidup kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudara-saudariku, selamat melanjutkan aktivitasnya dan selamat mempersiapkan diri dalam peribadahan minggu esok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.